Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan materi terkait panti asuhan. Sebelum memulai presentasi hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya, Trinovita Oktaviani Rusman, dan rekan kelompok saya ada Putri Tria Utami dan Resti Larasati. Oke, baik. Kami akan memulai presentasi hari ini dengan latar belakang panti asuhan. Panti asuhan itu suatu lembaga usaha sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesosialisasian kepada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar. Untuk rumusan masalah materi hari ini ada konsep dasar panti asuhan dan permasalahan anak, yang kedua efek psikologis, emosional, dan yang ketiga ada pola pembinaan dan bimbingan yang dilakukan di panti asuhan anak. Untuk konsep yang pertama yaitu pemisahan anak dari lingkungan keluarganya dapat menimbulkan tekanan akibat perubahan situasi yang bersumber dari pengalaman kehilangan figur dekat atau orang tua. Yang kedua, situasi baru yang tidak dikenali. Ketiga, tak dapat memperkirakan apa yang akan dihadapi selanjutnya. Dan yang keempat, ada perubahan kebiasaan. Fakta gangguan perkembangan emotional deprivation, khususnya ketika mereka kehilangan bonding relationship dengan orang tua mereka, yaitu adanya resiko problem medis dan gangguan kesehatan. Keadaan sedih pada anak menghambat sekresi hormon kelenjar di bawah otak sehingga menghambat hormon pertumbuhan. Adanya resiko disfungsi perkembangan, anak-anak ini seringkali mengalami gangguan pada wilayah perkembangan motorik dan kognitifnya, khususnya kemampuan belajarnya. Adanya resiko gangguan kesehatan mental dan emosi, adanya resiko gangguan perilaku ketika anak menginjak usia dewasa. Anak panti asuhan adalah anak-anak yang mengalami penelantaran oleh orang tua mereka, baik secara fisik, kesehatan sosial, dan secara khusus emosi. Yang pertama, perasaan bersalah. Kedua, kesulitan untuk mempercayai orang lain. Dan yang ketiga, perilaku agresi atau menarik diri. Yang keempat, anak-anak ini cenderung mengalami kesulitan dalam hubungan sosial mereka. Pola pembinaan dan bimbingan yang dilakukan di panti asuhan anak terdiri dari berbagai program, diantaranya program harian, program insidentil, program jangka pendek, program jangka panjang. Untuk program hariannya mengadakan bimbingan belajar, bekerja sama dengan pihak sekolah tempat belajar dalam pembinaan prestasi belajar maupun anak asuh. Yang ketiga, menyekolahkan semua anak asuh sampai jenjang pendidikan SLTA. Di panti tersebut hanya jenjang SD, tetapi SLTP sampai SLTA di boarding school. Insidentil mengadakan pelatihan bagi anak asuh sesuai dengan bidang yang diminati, pendidikan agama, mengharuskan sholat berjamaah untuk subuh, maghrib, dan isya, membimbing mengaji dan membaca ayat Al-Quran, menghafal doa, mengadakan pengajian, memperingati hari besar Islam. Selanjutnya ada pola pembinaan dan bimbingan yang dilakukan di panti asuhan anak. Yang ketiga yaitu ada program jangka pendek yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bantuan beasiswa bertujuan untuk meringankan beban biaya sekolah dan biaya lainnya. Yang kedua, meningkatkan jumlah anak asuhan melalui perluasan jaringan donatur pribadi maupun instansi yang peduli dengan pendidikan anak yatim dan fakir miskin. Dan yang terakhir, panti asuhan akan menampung anak-anak yang orang tuanya tidak mampu membiayai kehidupannya. Yang terakhir yaitu ada program jangka panjang. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, berusaha secara terus-menerus mengupayakan pendidikan anak asuh dalam membentuk pribadi yang mandiri dan memiliki moral mulia yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, membantu program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan menyelenggarakan lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, mengadakan kerjasama mendirikan poliklinik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan kesehatan yang murah dan terjangkau kepada masyarakat. Kesimpulannya, yang pertama yaitu panti asuhan merupakan suatu lembaga sosial yang bertanggung jawab memberi pelayanan pengganti dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas
tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadian anak asuh. Yang kedua yaitu mengetahui makna kehidupan yang meluas dari adanya perbedaan di antara anak yang dididik langsung oleh orang tuanya dengan anak yang tinggal di panti asuhan. Dan yang terakhir, menolong anak panti asuhan untuk mengubah unhelpful talk menjadi helpful talk. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.